Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai konsep dasar bimbingan belajar pada mata kuliah Psikologi Pendidikan yang disusun oleh Resti Utami dan Tika Azratul Jannah. Yang pertama, pengertian dan tujuan bimbingan belajar. Untuk pengertiannya, bimbingan belajar merupakan proses pemberian bantuan dari guru kepada siswa dengan cara mengembangkan suasana belajar yang kondusif dan menumbuhkan kemampuan siswa sehingga mencapai hasil belajar yang optimal. Selanjutnya, tujuan bimbingan belajar yang pertama, mengenal, memahami, dan menerima, serta mengarahkan dan mengaktualisasikan potensi dirinya secara optimal sesuai dengan program pengajaran. Yang kedua, mampu mengembangkan berbagai keterampilan belajar. Yang ketiga, mampu memecahkan masalah belajar. Yang keempat, mampu menciptakan suasana belajar yang kondusif. Yang kelima, memahami lingkungan pendidikan. Selanjutnya, persamaan dan perbedaan individu anak. Individu berasal dari bahasa Yunani, yaitu individu, yang artinya tidak terbagi. Dalam pengertian lain, individu merupakan kesatuan yang terbatas, yaitu sebagai manusia perseorangan, bukan sebagai manusia keseluruhan. Artinya adalah manusia yang satu atau diri kita sendiri tanpa kelompok. Kemudian, persamaan dan perbedaan. Semua manusia memiliki unsur kesamaan. Tentunya salah satunya dalam pola perkembangan, baik dari segi biologis, sosial, yang bersifat umum. Di sini secara biologis misalnya tahapan perkembangan manusia dimulai dari bayi hingga tumbuh dewasa kemudian meninggal. Kemudian adapun perbedaannya menyangkut variasi yang terjadi baik segi fisik maupun psikologi. Dari segi fisik misalnya ada yang kurus, ada yang gendut, ada yang tinggi, ada yang rendah. Dan secara psikologis, kepribadian setiap individu itu tentunya berbeda-beda. Itu juga merupakan suatu pembeda antar individu. Selanjutnya, perbedaan individu anak itu disebabkan oleh yang pertama faktor bawaan. Itu merupakan faktor biologis yang diturunkan melalui pewarisan genetik oleh orang tua. Perbedaan ini biasanya terlihat secara fisik, psikologis maupun perilaku. Selanjutnya, faktor lingkungan. Ini berasal dari luar individu. Faktor lingkungan berasal dari beberapa macam. Misalnya, status sosial ekonomi orang tua, pola asuh, budaya, serta di rumah dia itu anak keberapa. Selanjutnya, bidang-bidang perbedaan. Perbedaan secara kognitif, yaitu kemampuan terkait penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi kemampuannya itu setiap anak itu kan berbeda. Ada yang cepat menangkap, ada yang kesulitan dalam memahami. Kemudian perbedaan kecakapan dalam berbahasa. Di mana di sini kemampuan dalam berbicara, menjelaskan, ataupun kemampuan dalam mempelajari bahasa lain yang ada di lingkungannya. Selanjutnya, perbedaan dalam kecakapan motorik atau kemampuan mengkoordinasikan gerakan tubuh. Karena ada setiap individu itu terkadang mereka ada yang kesulitan dalam menggerakkan, misalnya kesulitan dalam senam, menghafal gerakan, namun ada juga yang mudah atau cepat dalam mempelajarinya. Selanjutnya, perbedaan latar belakang. Kemudian, selanjutnya perbedaan bakat. Perbedaan kesiapan belajar. Jadi kesiapan belajar setiap anak itu berbeda-beda, di mana
pada usia tertentu ada anak yang sudah siap belajar, ada yang belum. Kemudian perbedaan jenis kelamin dan gender ini sudah kita ketahui. Ada laki-laki, ada perempuan, sudah nyata perbedaannya. Kemudian perbedaan kepribadian atau sifat. Kemudian peranan guru dalam bimbingan belajar anak. Apa peran guru itu? Yang pertama, guru mempunyai tugas mendorong, membimbing, dan memberi fasilitas belajar yang baik bagi peserta didik untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Selanjutnya, guru memiliki tanggung jawab untuk mengobservasi segala sesuatu yang terjadi, baik di kelas selama proses belajar, guna mengetahui perkembangan peserta didik. Jadi guru itu terus mengawasi, mengevaluasi apakah muridnya itu sudah mampu dalam memahami atau mengalami suatu kesulitan. Selanjutnya, beberapa peran guru dalam bimbingan belajar. Yang pertama, sebagai planner or designer of introduction, atau perencana atau perancang pengajaran. Di sini guru merancang pembelajaran yang efektif sehingga si murid-murid itu dapat belajar dengan baik, dapat menerima pembelajaran dengan baik, sehingga mereka mendapatkan pengetahuan yang optimal sehingga mereka benar-benar paham. Yang kedua, sebagai manager of introduction atau pengelola pengajaran, yaitu guru menciptakan kondisi belajar yang kondusif atau yang baik. Kondisi belajar itu semisalnya suasananya yang baik, suasananya yang tenang, tidak ribut, sehingga si murid ini mudah dalam menerima pembelajaran. Yang ketiga, sebagai motivator. Di sini guru memberikan motivasi kepada murid agar semangat belajar. Kemudian sebagai inisiator. Selanjutnya, sebagai fasilitator, memfasilitasi, memberikan sarana untuk kemudahan proses belajar mengajar. Kemudian sebagai mediator atau penengah dalam kegiatan belajar siswa, semisal si siswa mengalami kesulitan belajar, guru ada untuk menjelaskan. Kemudian selain menjelaskan juga membimbing supaya mudah dalam memahami dan bisa memecahkan masalah yang ada. Yang terakhir sebagai evaluator of student learning, penilaian prestasi belajar siswa. Selain memberikan bimbingan, guru juga melakukan evaluasi. Semisalnya kalau dalam lingkungan kelas kita lihat adanya ulangan harian, adanya ulangan ujian akhir semester, itu sebagai sarana evaluasi guru untuk mengetahui apakah si siswa benar-benar paham atau memang ternyata masih belum paham. Adapun peranan guru menurut ahli Prescott menggambarkan peranan guru sebagai komunikator dan sahabat yang dapat memberikan nasihat motivator, sebagai pemberi inspirasi dan dorongan, pembimbing dalam pengembangan sikap dan tingkah laku serta nilai-nilai, orang yang mengawasi bahan yang diajarkan. Ini sudah seperti yang dijelaskan sebelumnya ya. Ya, mungkin itu saja yang dapat disampaikan. Untuk pertanyaan atau jika ada yang belum paham boleh ditanyakan. Sekian, salah hilafnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.